Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi nih di channel kesayangan kita, yaitu channel UKM Unik USK. Nah, video kali ini nih aku dan teman-teman aku tuh mau membahas tentang model indeks tunggal. Jadi buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu model indeks tunggal, jadi tetap stay tune di channel ini ya. Dan jangan lupa nih buat teman-teman yang lagi di sini, jangan lupa pencet tombol subscribe, comment, and like. Jadi kali ini karena kita membahas indeks tunggal, nah aku bakal membahas sama teman-teman aku nih, teman-teman satu kelompok aku. Nah, kita kenalin dulu ya satu-satu. Di sini ada teman aku yang pertama, yaitu Nesa. Hai. Dan ini ada Fitri. Nah, oke. Sebelum itu boleh kali ya kita tanya dulu gimana nih kabarnya. Kak Nesa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Untuk Fitri Baik, sendiri? baik. Oke. Udah siap belum nih kita bakal membahas model indeks tunggal? Oke, siap. Oke, selanjutnya kita langsung aja nih masuk ke pembahasan kita, yaitu model indeks tunggal. Nah, untuk Kak Nesa sendiri gimana sih? Apa sih arti dari model indeks tunggal sendiri tuh? Nah, jadi menurut aku model indeks tunggal itu adalah metode yang digunakan dalam pengukuran nilai return. Nah, jadi itu bisa juga dia beresiko terhadap portofolio dengan asumsi apabila pergerakan return saham itu hanya berhubungan terhadap return pasar. Nah, itu menurut aku gitu. Oh, jadi berarti ada pengaruhnya terhadap portofolio sendiri ya? Iya, benar. Oke, baik. Oke, jadi itu udah dijelasin sama Nesa sendiri ya, apa sih portofolio itu. Dan selanjutnya aku mau tanya nih Kak, gimana sih, apa sih asumsi-asumsi dari model indeks tunggal itu sendiri? Jadi untuk mempermudah analisisnya, model indeks tunggal itu mengasumsikan bahwasanya hanya ada satu faktor ekonomi makro yang menyebabkan risiko itu mempengaruhi terhadap pendapatan saham. Dan faktor ini dapat diwakili oleh tingkat pengembalian indeks pasar tersebut. Oh, jadi dia mempengaruhi indeks makro sendiri ya? Iya, jadi menurut model ini tersendiri, kembalinya saham itu apapun dapat dikomposisikan menjadi kelebihan pengembalian yang diharapkan dari individual saham karena perusahaan tersebut tersendiri. Jadi ada beberapa faktor tertentu, umumnya dilambangkan dengan koefisien alfa. Nah, alfa jadi itu bisa dikembalikan karena peristiwa makroekonomi yang mempengaruhi pasar. Okay. Nah, dan kejadian-kejadian itu tak terduga, jadi bisa menyebabkan juga pengaruhnya terhadap mikroekonomi di dalam suatu perusahaan tersebut. Jadi ada pengaruhnya tersendiri ya untuk makro dan mikronya dari perusahaan itu sendiri gitu. Jadi seperti yang kita ketahui nih, banyak sekali analisis portofolio itu menggunakan indeks tunggal. Jadi menurut aku mau nanya dulu nih sama Kak Fitri ya. Jadi menurut Fitri, kenapa sih orang-orang pada banyak juga ngambil analisis itu menggunakan model indeks tunggal itu sendiri? Oh, baik. Nah, untuk alasan nih mengapa para investor menggunakan model indeks tunggal sebagai alat untuk menganalisis portofolio itu sendiri adalah karena dengan menggunakan model indeks tunggal sebagai dasar perhitungan terhadap saham yang mana yang akan dipilih oleh investor. Nah, konsep dari model indeks tunggal ini sendiri mendasarkan diri pada pemikiran bahwa tingkat keuntungan suatu sekuritas itu dipengaruhi oleh tingkat keuntungan pasar. Jadi konsep ini berarti dia itu mempengaruhi atau mendasarkan diri pada tingkat suatu sekuritas yang mempengaruhi tingkat harga pasar. Jadi aku ada dengar nih, sedikit dengar ada model Markowitz sama model indeks tunggal. Jadi apa sih perbedaan dari antara dua itu? Ada Markowitz sama model indeks tunggal menurut Fitri sendiri? Oke, untuk kedua dari model ini sebenarnya banyak ya digunakan oleh investor. Nah, terutama yang paling unggul itu model indeks tunggal sendiri. Nah, untuk kedua perbedaan dari model Markowitz dan model indeks tunggal ini itu sangat terlihat dari pola perhitungannya. Gitu. Untuk perhitungan portofolio optimal dengan model Markowitz itu dilakukan dengan meminimumkan risiko dengan menentukan kendala tingkat expected return.
Sedangkan untuk portofolio optimal dengan model indeks tunggal itu dilakukan dengan memaksimumkan perbandingan antara expected return dan risiko dari portofolio sendiri. Oke, untuk hasilnya sendiri itu gimana sih? Baik, nah untuk hasil dari kedua model ini sendiri sebenarnya hampir mirip ya. Terutama pada portofolio optimal model Markowitz itu menghasilkan kombinasi portofolio yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat expected return portofolio yang ditentukan oleh investor. Nah, sedangkan untuk model indeks tunggal itu menghasilkan satu kombinasi expected return dan risiko dari portofolio. Oke, jadi buat temen-temen nih banyak sekali mungkin yang nggak tahu apa sih perbedaan dari Markowitz sama model indeks tunggal. Jadi itu udah dijelasin sama Fitri sendiri perbedaan dan hasilnya itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke, selanjutnya aku mau tanya nih sama Misa sendiri. Komponen utama dalam perhitungan sekuritas itu dalam model indeks tunggal itu apa aja sih komponennya? Jadi menurut aku nih dalam perhitungan return sekuritas itu ada beberapa model indeks tunggal yang melibatkan dua komponen utama, yaitu ada komponen return yang terkait dengan keunikan perusahaan yang dinamakan dengan alpha. Nah, dan yang kedua itu ada komponen return yang terkait dengan pasar juga dinamakan dengan beta. Oke, berarti ada perbedaan lambang aja ya, Iya, alpha dan beta. benar. Nah, jadi model indeks tunggal itu didasarkan pada pengamatan bahwa harga dari suatu sekuritas itu berfluktuasi searah dengan indeks harga pasar. Jadi hasil dari model indeks tunggal tersebut dapat digunakan sebagai input analisis portofolio sendiri, serta dapat digunakan secara langsung untuk analisis portofolio tersebut. Jadi ada keuntungan juga ya untuk menganalisis portofolio ini, karena bisa menginput ya. Oke, jadi buat teman-teman nih udah tahu ya komponen-komponen utama apa aja di dalam sekuritas untuk menentukan model indeks tunggal ini sendiri dan dijelaskan sama Misa tadi. Oke, baik, aku selanjutnya mau tanya sendiri nih sama Misa, fungsi dari model indeks tunggal untuk menganalisis portofolio itu apa sih? Nah, jadi dalam indeks portofolio itu ada yang dinamakan dengan portofolio optimal. Jadi portofolio optimal itu merupakan portofolio yang efisien yang memberikan manfaat maksimal terhadap investornya tersendiri. Jadi portofolio optimal itu dapat dibentuk dengan menggunakan model indeks tunggal. Penentuan portofolio optimal ini dapat menentukan rasio antara excess return to beta atau yang disebut dengan ERB yang dapat membandingkan antara tingkat keuntungan dengan nilai resiko yang ada. Jadi itu setelah sekuritas tersebut terbentuk, portofolio optimal ini dapat ditentukan dengan beberapa proporsi dana yang akan diinvestasikan terhadap portofolio optimal yang berdasarkan nilai dari tingkat keuntungan portofolio itu tersendiri dengan tingkat keuntungan pasar. Oke, jadi buat teman-teman yang nggak tahu fungsi dari model indeks tunggal itu sudah dijelaskan sendiri ya, dan mungkin teman-teman sudah paham nih apa fungsinya. Jadi yang belum paham boleh komen juga ya. Jadi aku ada mendengar sedikit tentang model pasar ya. Jadi untuk model pasar dan perbedaan dengan metode indeks tunggal itu apa Kak Fitri? Oke, nah untuk perbedaan antara model pasar dan metode indeks tunggal itu cukup signifikan ya. Yang pertama itu model pasar atau sering kita sebut dengan market model. Itu merupakan bentuk dari model indeks tunggal dengan batasan yang lebih sedikit begitu. Model pasar bentuknya sama dengan model indeks tunggal, namun ya itu tadi berbeda sedikit pada bentuknya. Nah, untuk perbedaan keduanya itu terletak di asumsinya yang berbeda. Nah, di model indeks tunggal itu diasumsikan bahwa kesalahan residu masing-masing sekuritas itu tidak berkovarian satu dengan yang lainnya. Sedangkan di model pasar, asumsi ini tidak digunakan atau kesalahan residu masing-masing sekuritas dapat berkorelasi satu sama lain. Oke, jadi gimana nih teman-teman? Udah cukup jelas nggak sih tentang model indeks pasar? Dan tadi juga udah dijelasin sama temen aku, Fitri, perbedaan dari model pasar dan metode indeks tunggal. Jadi buat teman-teman nih gimana? Udah paham belum tentang ini? Jadi yang belum paham boleh komen di bawah ya, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan aku sebagai
sebagai host di sini. Terima kasih buat teman-teman aku udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan, sedikit pertanyaan mungkin ya, atau mungkin banyak ya pertanyaan dari aku yang mungkin teman-teman juga kepo apa sih metode indeks tunggal dan lain sebagainya. Oke, baik teman-teman yang udah nonton tadi, jadi aku mau sedikit simpulin nih tentang metode indeks tunggal itu. Jadi dari kesimpulan yang bisa kita ambil ini, sebelum melakukan pemilihan portofolio, kalian harus menganalisisnya terlebih dahulu menggunakan model indeks tunggal tadi yang sudah dijelaskan sebagai dasar perhitungan terhadap saham mana yang akan kalian pilih dan seberapa proporsi dana yang akan kalian investasikan. Jadi itu mungkin yang dapat aku simpulkan dari yang udah aku tanya nih sama Misa dan Fikri. Jadi aku sendiri nih sebagai Desi Novianti dan Aku Meisha Maulida. dan Aku Fitri Haryati. dari kelompok 4 pamit mengundurkan diri, dan jangan lupa nih, sekali lagi aku ingetin, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah, assalamualaikum.